Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi azmin, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sekalian, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembahasan di bab berikutnya, yakni bab 3 tentang semua bersih hidup jadi nyaman. Dan pada kesempatan ini sekalian bisa melihat terlebih dahulu yang akan dibicarakan dalam bab ini. Yang pertama, kita akan membicarakan tentang toharoh. Toharoh itu bersuci menurut ajaran Islam. Nah, kemudian kita akan berbicara tentang ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan toharoh, kemudian mempraktekkan cara toharoh, kemudian mempelajari dan memahami hikmah toharoh. Nah, dari persoalan-persoalan yang dibicarakan itu, terakhir kita akan mengamalkan perilaku suci dalam kehidupan nyata. Bapak akan mengawali dengan pengertian toharoh. Pertanyaannya, toharoh itu apa sih? Gitu kan? Nah, toharoh itu adalah bersuci dari najis dan hadas. Artinya mensucikan diri kita dari kotoran, ya. Najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim, ya, yang menyebabkan ia tidak boleh sholat, tidak boleh tawaf, dan melakukan yang lainnya. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa yang harus dibersihkan? Ya. Nah, kalau kita lihat di dalam buku panduan yang sudah anak-anak sekalian pegang, ya, semua yang harus dibersihkan termasuk badan, pakaian, dan tempat, ya, serta lingkungan yang menjadi tempat kita melaksanakan aktivitas kita. Ya, lebih dari tempat yang kita gunakan untuk melaksanakan sholat. Jadi lebih daripada itu, yang lebih terpenting adalah di samping hal-hal yang berkaitan dengan badan kita, kemudian tempat sekeliling kita, dan yang paling penting adalah tempat sholat kita. Nah, toharoh itu meliputi dua hal, yakni toharoh dari najis dan toharoh dari hadas. Toharoh dari najis ini maksudnya adalah membersihkan sesuatu, ya, dari najis. Nah, kalau kita lihat pengertian najis pun juga, najis kan ada tiga kan. Yang pertama adalah najis mukaffafa, kemudian ada najis mutawasito, kemudian ada najis mugolado. Apa itu najis mukaffafa? Najis mukaffafa itu adalah najis yang ringan bentuknya, ya, seperti air seni atau air kencing bayi yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibunya. Nah, cara mensucikannya mudah, ya, ya, cukup dengan memercikan air, ya, dan mengusapkan air pada permukaan yang terkena najis tadi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah najis mutawasito. Apa itu najis mutawasito? Najis mutawasito itu adalah najis pertengahan, ya. Apa itu najis pertengahan? Ya, najis pertengahan itu adalah najis yang jenis ini, contohnya kita bicara contoh. Contohnya adalah darah, nanah, air seni, kemudian tinja, ya, bangkai binatang dan sebagainya. Nah, najis jenis ini ada dua macam juga. Ada yang disebut dengan najis hukmiyah, ya, dan najis ainiyah. Nah, yang najis hukmiyah ini adalah najis yang diyakini, ya, tetapi tidak nyata wujud zatnya, ya, bau dan rasanya. Nah, cara mensucikannya adalah cukup dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis tersebut. Kemudian sedangkan yang kedua adalah najis ainiyah. Najis ainiyah ini adalah najis yang tertampak, ya, bisa dilihat tampak langsung dari zatnya, dan itu bisa kita ketahui bau dan rasanya. Nah, cara mensucikannya dengan cara
zat atau rasa warna dan baunya ya dengan menggunakan air yang suci. Nah, najis mughalladhah ya adalah najis yang berat. Nah, kalau najis yang berat ini adalah najis yang bersumber dari anjing ya dan babi. Cara mensucikannya pun juga harus dengan beberapa tahap ya. Yang pertama membasuh sebanyak 7 kali. Satu kalinya dengan menggunakan air menggunakan tanah. Nah, kalau kita sudah mengetahui tentang beberapa jenis yang sudah disebutkan tadi, dari mulai najis mukaffafa, kemudian najis mutawasito, kemudian najis mughalladhah ya. Nah, dengan berbagai macam contoh yang telah saya sampaikan tadi, maka kita sudah harus mampu untuk bagaimana mempraktekkan ya. Artinya mempraktekkan di sini adalah contohnya begini. Kalau orang terkena najis ya, kita bisa lihat oh ini ada najis yang bisa kita lihat dengan mata kepala, maka itu disebut dengan najis ainiyah. Atau najis yang tidak kelihatan tapi kita tahu bahwa ini terkena najis ya. Nah, itu namanya najis hukmiyah. Nah, kita terkena najis apa? Kalau yang tadi kita bicara najis, sekarang yang kedua adalah hadas. Nah, hadas pun juga terbagi menjadi dua, ada hadas kecil, ada hadas besar. Nah, kita terkena hadas kecil apabila mengalami atau melakukan yang pertama keluar sesuatu dari kubul kita ya, kubul maupun dubur. Jadi contohnya kentut ya, kemudian kencing, buang air besar, itu namanya masuk dalam kategori hadas kecil. Kemudian hilang akal, contohnya orang tertidur, maka dia masuk dalam kategori hadas kecil. Kemudian bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim ya, dan menyentuh kemaluan ya dengan telapak tangan secara langsung. Nah, cara mensucikan hadas kecil ini adalah cukup dengan cara berwudu. Itu yang pertama ya, berwudu dengan air yang suci ya. Atau kalau tidak pun juga bisa dengan cara bertayamum bagi yang tidak ada air. Kemudian yang selanjutnya ada yang disebut dengan hadas besar. Hadas besar itu apa? Hadas besar itu apabila mengalami atau melakukan salah satu dari yang 6 ini. Yang pertama, berhubungan suami istri ya, atau bersetubuh, kemudian keluar air mani, kemudian ada kena haid ya, perempuan terutama yang menstruasi, kemudian melahirkan, kemudian nifas dan meninggal dunia. Nah, cara mensucikannya adalah dengan cara mandi wajib. Nah, ini anak-anak harus tahu nih ya, harus dibaca nih bukunya nih ya, harus dibaca bukunya sehingga tahu ya dan memahami, sehingga karena ini pasti akan terjadi. Contoh ya, laki-laki keluar air mani itu sudah pasti terjadi ya. Kemudian kalau perempuan haid atau menstruasi pasti akan terjadi. Nah, yang harus dipahami ketika kita mengalami hal seperti itu, bagaimana kita membersihkannya. Karena kalau kita tidak membersihkannya, maka ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat kita tidak akan diterima ya, karena kita tidak melakukan atau membersihkan hal-hal yang berkaitan dengan najis atau hadas besar tadi. Nah, cara membersihkannya seperti apa? Dengan cara mandi wajib. Cara mandi wajib seperti apa? Membasahi seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Apabila tidak ada air, maka kita diperbolehkan untuk bertayamum ya. Nah, masalah hadas besar ini penting ya bagi perempuan maupun bagi laki-laki. Contoh kita lihat ya, yang pertama ya, perempuan itu kan sering mengalami yang disebut dengan haid ya, haid. Darah haid itu adalah darah yang keluar dari perempuan saat kondisi sehat ya. Adapun ya, kalau nanti dibaca di buku itu kan disampaikan ciri-cirinya ya, kental ya dan lain-lain lah. Nanti anak-anak bisa baca sendiri. Kemudian cara mensucikannya dengan membersihkannya, kemudian melakukan mandi wajib. Apabila tidak ada air maka boleh bertayamum. Nah, nanti situ kan bisa dilihat kan ya, kalau darah haid itu biasanya dialami oleh perempuan yang sudah memasuki usia ya 9 tahun ya, seenggaknya 9 tahun, dan biasanya dia berlangsung ya 6 sampai 7 hari ya. Paling normal ya seperti itu. Kalau enggak paling lama itu 15 hari. Ketika sudah lewat dari 15 hari maka coba diperiksa ya. Bisa jadi itu masih darah haid ataupun juga sudah darah yang. Kenapa?
Karena kalau sudah tidak darah haid lagi, maka kewajiban berikutnya harus mandi ya untuk melaksanakan ibadah sholat. Yang pertama. Yang kedua, darah nifas. Darah nifas adalah darah yang keluar sesudah melahirkan ya. Jadi setelah rahim itu kosong, maka biasanya ada segumpal darah yang keluar. Nah, sedikit atau banyaknya darah nifas itu juga bervariasi ya. Ada yang hanya 1 tetes keluar sehari, 2 hari. Nah, rata-rata perempuan itu mengalami nifas itu 40-an hari, paling lama 60 hari. Adapun cara mandi wajibnya sama dengan cara mandi haid ketika orang kena haid. Kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan darah istihadah ya, darah yang keluar tidak pada hari-hari haid dan tidak pula pada saat melahirkan ya. Nah, darah istihadah ini ada 4 macam. Ada yang disebut ada yang keluar kurang dari masa haid, kemudian ada yang lebih dari masa haid, kemudian sebelum usia haid ya atau menopause ya, kemudian keluar lebih lama dari maksimal masa nifas. Nah, caranya seperti apa? Caranya tetap dengan cara mandi wajib ya. Kemudian jangan lupa ketika kita mandi wajib, maka kita wajib untuk berwudu, bersuci ya, bersuci ya. Mungkin ini saja yang bisa Bapak sampaikan ya. Nanti selebihnya tolong dibaca ya. Nanti Bapak akan kasih tugas untuk mempraktekkan, kemudian nanti akan kalau materi ini sudah selesai, karena ini masih ada lagi kita bicara tentang bagaimana tata cara toharoh ya, baik itu mandi wajib maupun wudu, begitupun dengan tayamum. Nanti kita akan bicarakan ya insyaallah. Nah, untuk UTS soalnya sampai bab 3. Jadi bab 3 ini walaupun materi belum Bapak sampaikan secara menyeluruh, tapi coba dipelajari karena soal tidak akan jauh dari yang dipelajari ya. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga diri kalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan aktivitas. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, selamat melaksanakan aktivitas yang lainnya. Terima kasih.